Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Integral Education di sini. Hari ini kita akan belajar lagi ya untuk persiapan UTBK teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang belum tahu gimana cara ngerjain soal kecukupan data, ya jadi yang seperti ini nih, pasti sering kan nemu soal beginian kan. Perhatian satu aja cukup, dua aja nggak cukup, satu dua bersama-sama cukup. Nah ini suruh ngapain sih sebenarnya? Nah buat kalian yang belum tahu cara ngerjain soal seperti ini, video ini adalah video yang sangat tepat buat kalian tonton ya. Jadi jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe-nya untuk membantu channel ini menjadi lebih berkembang dan bermanfaat lagi buat teman-teman semuanya. Oke, nah di soal model kecukupan data ini kita diminta menentukan apakah pernyataan 1 dan 2 ini nih cukup untuk menjawab pertanyaan yang ada. Bedakan ya, ada pernyataan, ada pertanyaan. Oke, langsung aja kita ke slide selanjutnya yuk. Ya, jadi di sini nanti disajikan yang namanya pertanyaan ya. Jadi ada pertanyaan, terus kemudian nanti ada pernyataan 1 dan pernyataan 2 ya. Jadi nanti setelah ini kamu akan diberikan pernyataan 1 sama pernyataan 2. Kalau pernyataan 1 aja bisa menjawab pertanyaan, tapi 2 saja nggak bisa, nah maka jawabannya A, gitu ya. Kebalikannya yaitu B ya. Kalau pernyataan 2 saja bisa, kalau tadi kan 1 saja bisa, nah sekarang 2 saja bisa. Tapi 1 aja nggak bisa, nah maka jawabannya B ya. Sekarang 1 sendirian nggak bisa, 2 sendirian nggak bisa, nah maka kamu barengin nih 1 dan 2 harus bersama-sama. Kok ternyata bisa, nah berarti jawabannya C ya. Bisa tuh ya cukup menjawab ya. Bisa itu artinya cukup menjawab. Oke, sekarang lanjut. Kalau D gimana nih? Kalau D itu 1 sendirian cukup atau bisa ya, 2 sendirian juga cukup atau bisa ya. Kalau tadi A sama B kan sendiri-sendiri, kalau C harus bersama-sama ya. Nah, kalau E itu adalah lanjutannya dari opsi C. Jadi kalau opsi C kan udah dibersama-sama nih, udah dibarengin cukup, itu C. Nah, kalau dibarengin enggak cukup berarti E ya. Kasihan ya, udah dibarengin tetap aja nggak cukup gitu ya. Jawabannya adalah yang E kalau gitu. Nah, sekarang untuk memberikan ilustrasi ke teman-teman semuanya, di sini saya mau bikin bagannya ya, rutenya ini untuk membantu aja ya, nggak harus dihafalin kok. Jadi pertama, kalian coba dulu pernyataan 1 ya. Kalau pernyataan 1 cukup ya, kalau pernyataan 1 cukup, jangan langsung jawab A tuh. Ini lihat yang A nih, pernyataan 1 cukup. Nah, belum tentu A. Kamu coba dulu yang 2. Oke, coba pernyataan 2. Kalau pernyataan 2 cukup, berarti jawabannya yang mana nih? Kalau 1 cukup, 2 cukup, berarti jawabannya yang D ya. 1 cukup, 2 cukup. Jawabannya yang D. Tapi kalau setelah coba 1 cukup, coba 2 tidak cukup ya, jadi ini tidak cukup ya. Jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang A ya, 1 cukup, 2 tidak cukup. Gitu ya. Oke, tadi kalau coba 1 cukup. Nah, sekarang kalau coba 1 ternyata tidak cukup. Gimana? Kalau coba 1 tidak cukup, jangan buru-buru jawab B. Kalian coba dulu yang pernyataan 2. Kalau coba pernyataan 2 ternyata cukup, nah ini baru jawabannya B ya. Jadi kalau 1 tidak cukup, 2 cukup, itu jawabannya B ya. Nah, tapi kalau coba 2 ternyata tetap tidak cukup ya. Coba 2 ternyata tetap tidak cukup nih. Jadi gimana? 1 dan 2 digunakan bersama-sama nih ya. Jadi gunakan yang C. Jadi coba 1 dan 2 bersama-sama nih ya. Jadi dia harus barengan ya dipakainya. Nah, kalau 1 dan 2 ternyata cukup ya, berarti jawabannya yang mana? Yang C ya, 1 dan 2 bersama-sama cukup. Tapi kalau 1 dan 2 udah bersama-sama tetap aja tidak cukup ya, tidak cukup. Nah, ini baru jawabannya yang E. Gitu ya. Nah, ini adalah bagan singkat bagaimana cara jawab pertanyaan
model kecukupan data seperti ini, karena ini pasti keluar nih ya model seperti ini di pengetahuan kuantitatif ya. Ya teman-teman boleh screenshot, boleh diapalin, sebenarnya nggak usah diapalin, nah nanti pas praktek kita bakal nyadar kok, oh ini cukup, ini nggak cukup, oh berarti harus bersama-sama gitu ya, gampang kita menandainya nanti. Oke, langsung aja kita latihan dari soal yang paling easy. Wah, easy peasy lemon squeezy ini ya. Berapa nilai X kuadrat? Nah, ini adalah pertanyaan ya. Jadi pertanyaannya adalah berapa nilai X kuadrat. Yuk, coba kita gunakan pernyataan satu saja. Oke, kalau kita punya 3X min 5 sama dengan 13, berarti bisa nggak kita mencari nilai X kuadrat? Jawabannya adalah bisa ya. Karena dengan kita memindahkan 5 ke sana, jadi apa? 3X sama dengan 13 tambah 5 berapa? 18. Berarti nilai X sama dengan 18 bagi 3, 6. Sehingga nilai X kuadrat sama dengan 36. Nah, ini kan bisa dicari ya. Jadi nilai X kuadrat itu sama dengan 36, bisa dicari. Artinya bisa menjawab pertanyaan berapa nilai X kuadrat. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya belum tentu. Kita harus coba yang dua saja ya. Jadi dua saja sendiri dicoba. Intinya yang satu saja cukup ya. Satu saja cukup. Oke lanjut, kalau dua saja berarti kita punya X min Y sama dengan 10 dan Y kuadrat sama dengan 4. Kalau kita punya Y kuadrat sama dengan 4, berarti nilai Y nya sama dengan berapa? Ingat kalau kuadrat itu kalau kita mengakarkan berarti harus ada plus minus ya. Jadi Y nya bisa 2 ya, atau ini dibacanya atau ya, bisa 2 atau Y sama dengan min 2 ya. Jadi ada dua macam nilai Y nya. Berarti dari dua nilai Y ini kita bisa mendapatkan nilai X yang berbeda juga. Karena dengan kita substitusi ke persamaan yang satunya gitu ya, kita akan mendapatkan apa? X min 2 sama dengan 10, berarti X sama dengan 12 ya. Sementara yang Y nya min 2 berarti jadi X min 2, jadi plus 2 ya, sama dengan 10. Berarti X nya sama dengan 10 kurang 2, 8. Sehingga di sini kita bisa nyari nilai X kuadrat sama dengan 12 kuadrat itu 144. Yang ini X kuadrat sama dengan 8 kuadrat itu 64. Oke, berarti bisa dicari nggak nilai X kuadrat? Kalau ditanya berapa nilai X kuadrat gitu, jawabannya bisa dua macam. Bisa 144, bisa 64. Nah ini nggak jelas ini ya. Yang benar nilainya berapa gitu ya. Harus satu macam saja. Jadi dari suatu informasi nilai X kuadrat harus didapatkan oleh satu nilai saja gitu ya. Jadi nggak boleh dua. Kalau dua nilai kayak gini hitungannya tidak menjawab ya. Jadi dua saja tidak menjawab. Bayangkan kalau teman-teman nanya berapa nilai X kuadrat, terus teman kamu jawabnya 144. Nah, terus yang lain jawab 64. Loh, yang benar yang mana gitu kan? Ya, dua-duanya benar, tapi karena di sini ada dua macam ya. Jadi hitungannya dia tidak menjawab pertanyaan gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Carilah luas lingkaran L. Nah, jadi di sini kita suruh mencari luas lingkaran. Nah, rumus luas lingkaran apa, hayo? Luas sama dengan pi r kuadrat, ya. Jadi pi kali jari-jari kuadrat. Berarti untuk mencari luas lingkaran kita butuh jari-jari lingkarannya itu berapa, ya? Sekarang kita lihat pernyataan satu saja. Kalau kita punya diameternya adalah 10 ya, diameter lingkaran adalah 10. Berarti kita bisa mencari jari-jarinya kan? Berarti apa? 10 bagi 2 adalah 5. Oke, berarti bisa dong ini buat mencari luasnya gitu ya. Apakah perlu dicari? Tidak usah dicari, karena kita cukup menerka-nerka, cukup menduga-duga. Ini kira-kira bisa nggak nih ya? Ternyata bisa dengan cara masukin R-nya ke sini kan. Jadi ntar pi dikali 5 kuadrat. Intinya kan hasilnya bakalan ketemu. Udah cukup sampai situ aja ya, nggak usah sampai dicari-cari pula ya. Jadi pernyataan satu saja cukup. Gitu ya. Pernyataan satu saja cukup, nggak usah dicari ya. Kita tuh cuman perlu tahu dia bisa menjawab atau enggak. Oke, sekarang kita gunakan pernyataan kedua saja ya. Ini maksudnya dua saja ya. Oke, kalau kelilingnya 50 cm, bisakah kita mencari luasnya? Jawabannya, ya coba kita lihat ya. Kalau keliling, rumus keliling lingkaran apa? 2πr sama dengan 50. Kalau 2πr sama dengan 50, berarti R-nya sama dengan 50 per 2pi. Nah, ini bisa
menemukan jari-jarinya ya, yang mana jari-jari ini nanti bisa dipakai buat mencari luasnya. Nah, jadi cukup nggak untuk mencari luas lingkaran L berbekal dengan keliling lingkaran L? Jawabannya adalah cukup ya. Gitu, jawabannya cukup. Jadi pernyataan satu saja sendiri cukup, pernyataan dua saja sendiri cukup. Nah, jawabannya yang mana? Jawabannya yang D ya. Nah, kalau tadi nomor satu jawabannya apa? Malah belum dijawab ya tadi ya. Jawabannya adalah yang A ya, nomor satu ya. Jadi pernyataan satu cukup, pernyataan dua tidak. Itu jawabannya A. Oke, sekali lagi buat nomor 2 ini tidak perlu dicari luasnya ya, karena kita cukup menerka-nerka aja. Oh, ini R-nya kan disubstitusi ke sini bisa buat nyari luas. Tidak usah perlu dicari. Gitu ya. Oke, lanjut. Masih di level easy ini di nomor 3. Berapa panjang hipotenusa segitiga siku-siku? Waduh, hipotenusa apaan nih? Kalian taunya hipotenusa atau sisi miring? Ayo. Hipotenusa itu bahasa matematikanya ya, teman-teman ya. Jadi sebenarnya bukan sisi miring gitu ya. Sisi miring itu bahasa sehari-hari kita. Di matematika namanya hipotenusa. Jadi di segitiga siku-siku itu, kalau misalkan sini A, sini B, sini C ya, maka yang namanya hipotenusa itu adalah sisi C-nya ya. Sisi terpanjang ya, hipotenusa. Itu adalah sisi C-nya. Sisi terpanjang alias sisi yang ada di depannya sudut siku-siku ya. Itu namanya hipotenusa. Nah, sekarang kita gunakan pernyataan satu saja. Ya, kalau kita gunakan satu saja, berarti diketahui luas segitiga siku-sikunya 100 ya. Berarti luas sama dengan 100. Nah, luas itu setengah alas tinggi ya. Jadi alasnya adalah si A, tingginya adalah si B. Berarti setengah alas kali tinggi ya, setengah AB gitu sama dengan 100. Berarti AB sama dengan 200. Oke. Bisa nggak kita mencari si C kalau diketahui A kali B itu 200? Jawabannya adalah tidak bisa ya. Satu aja tidak cukup. Ya, ini tidak cukup. Kenapa? Ya karena emang tidak cukup gitu ya. Berbekal informasi A kali B itu 200, kita nggak bisa mencari nilai C ya. Karena nilai C itu bisa dicari pakai Pitagoras ya. Berarti harus ada A dan B-nya masing-masing. Sehingga kita butuh pernyataan 2. Kalau kita lihat 2 saja. Nah, kalau kita punya panjang salah satu sisinya adalah 20, berarti nilai A-nya kan misalkan ya. B-nya boleh nggak? Boleh. Aku pengennya A-nya aja ya. Kalau A-nya 20, berarti bisa nggak mencari C? Nah, ini tambah-tambah nggak cukup lagi ya. Orang cuma dikasih tahu A-nya doang, harus tahu si B-nya gitu. Nah, jadi 2 saja sendirian tetap tidak cukup. Gitu ya. Nah, kalau tidak cukup, berarti kita barengin nih 1 dan 2 bersama-sama. Kalau 1 dan 2 bersama-sama, berarti nilai AB sama dengan 200, sekaligus kita punya nilai A sama dengan 20. Nah, dengan ini bisa nggak kita mencari nilai B-nya? Nah, kalau kita lihat, kalau kita substitusi A-nya 20 ke sini, berarti apa? 20B sama dengan 200. Berarti B-nya sama dengan 200 bagi 20 ketemunya 10. Nah, ternyata dengan pernyataan 1 dan 2 kita bisa mencari nilai A sekaligus nilai B, yang berakibat kita bisa mencari nilai C. Betul nggak? Betul ya? Jadi kalau A-nya 20 dan B-nya 10, berarti kita bisa mencari nilai C dong dengan cara Pitagoras, gitu ya. Apakah perlu dicari? Nah, jawabannya tidak perlu ya. Sekali lagi, kalian cukup menerka-nerka aja. Ini C-nya intinya bisa dicari kan dengan Pitagoras gitu. Pitagoras kan yang ini, akar A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, ini nggak usah dihitung nih ya. Kita cukup tahu bahwa nanti A sama B-nya bisa digunakan untuk menghitung nilai C tersebut. Gitu ya. Jadi 1 dan 2 bersama-sama cukup. Nah, ya 1 dan 2 bersama-sama cukup. Kalau tadi 1 saja tidak cukup, 1 dan 2 bersama-sama cukup. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang C ya. Jadi tadi sudah berdebat varian jawaban banyak ya. Jadi A sudah, D sudah, sekarang C. Oke, paham ya? Kita lanjut ke nomor 4. Nah, untuk nomor 4 ini ada beda model sedikit, teman-teman. Pertanyaannya adalah apakah X bilangan ganjil? Kata kuncinya apakah? Kalau yang tadi kan berapa gitu ya. Terus di slide sebelumnya juga ini ditanya berapa, ini carilah gitu kan. Berarti di model sebelumnya kita diminta mencari suatu nilai. Tapi kalau di nomor 4 kita ditanya apakah X bilangan ganjil. Nah, sebuah pertanyaan apakah itu akan dikatakan menjawab pertanyaan kalau kita bisa memastikan
apakah jawabannya itu ya atau tidak. Nah, kayak misal gini nih. Ada orang namanya siapa? Ocep misal. Ocep ditanya, apakah Ocep suka durian? Nah, gitu. Misalkan jawabannya dia ya, dia suka durian. Nah, maka kita katakan Ocep menjawab pertanyaan, ya. Si Ocep ini menjawab. Gitu ya. Terus misalkan ada orang lain namanya Mamat. Nah, si Mamat ini ditanya juga, apakah suka durian? Nah, ternyata si Mamat menjawab tidak. Nah, dia nggak suka durian ternyata. Nah, jawaban si Mamat ini yang berupa tidak ini kita kategorikan termasuk menjawab juga, tapi jawabannya tidak gitu ya. Jadi baik Ocep ataupun Mamat, dia tetap dihitungnya menjawab pertanyaan karena dia bisa memastikan iya atau tidak. Tapi ada orang lain namanya Ocit misal. Nah, si Ocit ini kadang suka, kadang enggak gitu. Misalkan ditanya, apakah suka durian gitu. Jawabannya nggak tahu, kadang suka kadang enggak. Si Ocit ini dia kita kategorikan tidak menjawab, ya, tidak menjawab karena dia tidak bisa memberikan kepastian kepada kita, gitu ya. Dia suka atau enggak ini yang benar, gitu ya. Jadi inilah cara menjawab pertanyaan model yang apakah. Jadi kalau kita bisa memberikan kepastian ya atau tidak, itulah yang kita katakan menjawab pertanyaan. Gitu ya, paham? Paham. Yuk sekarang coba kita cari jawaban dari soal ini. Nomor 4. Kalau X kuadrat bilangan genap, ya kita coba satu saja. Kalau X kuadrat bilangan genap, apakah X bilangan ganjil gitu ya? Kalau X kuadrat genap, berarti apa? X-nya genap dong. Betul nggak? Betul ya. Karena bilangan genap di kuadrat, hasilnya adalah genap. Ya, berarti kalau X kuadrat genap, berarti X-nya genap. Berarti apakah X-nya ganjil kalau X kuadrat genap? Jawabannya adalah tidak. Ya, bahwa X-nya tuh genap loh, bukan ganjil gitu maksudnya ya. Jadi satu saja menjawab gak? Menjawab ya, ini cukup menjawab. Jawabannya adalah tidak. Ingat ya, kita tidak mencari mana yang iya, mana yang ganjil, bukan itu. Yang kita cari adalah manakah yang menjawab, yang bisa memberikan kepastian ya atau tidak. Nah, nomor 1 ini memberikan kepastian, jawabannya adalah tidak, gitu loh. Paham ya? Paham. Oke, lanjut nomor 2. 2 saja. Oke, X bilangan prima. Kalau X prima berarti angkanya berapa itu bilangan prima? Berarti 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya, gitu kan? Nah, apakah X bilangan ganjil kalau X bilangan prima? Loh, kan pertanyaan gitu. Apakah X bilangan ganjil kalau X-nya bilangan prima gitu kan? Nah, ternyata kalau kita lihat belum tentu ya. Ini jawabannya belum tentu. Jadi ini kayak si Ocit tadi ya. Oh, kok belum Ocit, salah ini. Belum tentu harusnya ya. Belum tentu gitu ya. Nah, kenapa belum tentu? Ya karena ada bilangan genap juga yang termasuk prima gitu, yaitu si angka 2 ini. Jadi apakah X bilangan ganjil kalau X bilangan prima? Belum tentu. Nah, pernyataan kedua tidak cukup. Nah, gitu ya. Pernyataan 2 tidak cukup menjawab. Nah, jadi jawabannya yang mana? Kalau 1 cukup, 2 tidak cukup, jawabannya yang A. Gitu ya. Paham? Paham. Kalau belum paham, tanya di komen ya. Atau boleh nge-rewind lagi videonya ke belakang. Oke, ya lumayan banyak ya. Ini nomor 4 udah dapat 4 soal. Sekarang kita akan coba yang levelnya medium. Wow, ini adalah tryout integral edu batch 2. Jadi diketahui fx sama dengan x pangkat 3 dan gx sama dengan ax plus b. Apakah? Nah, ini modelan apakah lagi nih. Ingat ya, kalau apakah berarti kita mencari yang memberikan kepastian ya atau tidak. Oke? Ya atau tidak. Apakah fx dan gx berpotongan di 0,0 gitu ya. Oke, sekarang kita coba pernyataan 1 saja. Oke, kalau pernyataan 1 saja nilai b-nya sama dengan 0, berarti fx-nya itu sama dengan x pangkat 3 dan gx-nya sama dengan ax doang ya. Jadi b-nya 0 sih, jadi ax doang ya. Nah, untuk mencari titik potong kita harus menyamakan fx dan gx ya. Ingat kan cara mencari titik potong ya. Jadi x pangkat 3 kita sama dengan ax. Berikutnya tinggal persamaan ini kita selesaikan saja ya. Jadi kita pindahkan itu si ax-nya. X pangkat 3 min ax sama dengan 0. Jadi x-nya keluar 1. X kali x kuadrat min a ya sama dengan 0.
berarti X sama dengan 0 atau X kuadrat sama dengan A. Dari X kuadrat sama dengan A berarti X-nya sama dengan plus minus A. Gitu ya. Jadi ada 3 titik potong di sini, yaitu titik potongnya apa aja? X sama dengan 0, X sama dengan A, sama X sama dengan min A. Gitu ya. Nah, sekarang kita mau nyari apakah dia berpotongan di 0,0 atau enggak. Jawabannya adalah iya. Kalau kita lihat, kalau X-nya 0 berarti Y-nya berapa? Kita masukin X-nya 0 ke 0 pangkat 3 atau A kali 0, hasilnya sama-sama ya. Jadi 0 pangkat 3 itu adalah 0 ya. Jadi kita dapat titik potongnya di 0,0. Nih ya, dari sini. Jadi apakah Fx dan Gx berpotongan di 0,0? Jawabannya adalah ya. Gitu ya. Jadi pernyataan satu saja cukup menjawab. Oke, paham ya? Paham. Lanjut ke nomor 2 saja. Kalau 2 saja, nilai A-nya sama dengan 0, berarti Fx-nya sama dengan apa? Fx-nya sama dengan X pangkat 3, Gx-nya sama dengan B. Ya, dia berupa garis lurus saja. Gitu. Nah, sekarang kalau kita mau nyari titik potong, gimana tadi? Kita samakan antara Fx dan Gx. Jadi X pangkat 3 disama dengankan B. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti X-nya adalah apa? Akar pangkat 3 dari B. Tidak seperti tadi yang mengandung nilai X-nya sama dengan 0 yang mengakibatkan nilai Y-nya juga 0. Gitu ya. Tapi di sini X-nya adalah suatu bilangan tertentu yang mana B-nya kan bisa jadi 0 gitu kan. Jadi ingat kata kuncinya di sini, B-nya bisa jadi 0, bisa jadi bilangan random yang lain gitu ya. Jadi kalau B-nya 0 ya, kalau B-nya 0 dia memotong di 0,0 karena kasusnya terjadi seperti ini nih yang tadi ya kan. Tapi kalau B-nya bukan 0, dia memotongnya bukan di 0,0. Ya, gimana tuh? Jadi kalau B-nya sama dengan 0, dia memotong di mana? Memotong di 0,0. Penjelasannya sama seperti tadi. Tapi kalau B-nya itu bukan 0, maka dia tidak memotong di 0,0 ya. Tidak memotong di 0,0. Nah, sehingga di sini kita tidak bisa memberikan kepastian nih, B-nya 0 atau bukan gitu kan. Kan yang dikasih tahu kan nilai A-nya. Jadi B-nya bisa jadi 0. Kalau B-nya 0, ada kemungkinan dia memotong 0,0 gitu loh ya. Jadi jawabannya yang mana kalau seperti ini? Benar, jawabannya adalah yang A ya. Jadi satu saja cukup, tapi ini tidak cukup nih ya. Yang ini tidak cukup. Gitu ya. Satu cukup, dua tidak cukup, jawabannya yang A. Oke, paham ya? Paham. Kalau nggak paham, tanya di kolom komentar ya. Oke, yuk satu lagi kita bahas soal yang level medium juga ya. Tentukan jumlah 11 suku pertama barisan aritmetika. Oke, jumlah 11 suku pertama barisan aritmetika berarti apa? S11 ya. S11 berarti 11 per 2 dikali 2A plus 11 kurang 1 kali B. Ayo ingat gak rumus barisan aritmetika dan deret aritmetika? Coba. Sn sama dengan apa? N per 2 kali 2A plus N min 1B. Gini ya rumusnya ya. Oke, berarti S11 sama dengan 11 per 2 dikali 2A plus 10B. Kalau kita bagi 2, berarti apa? 11 ini dibagi 2 semua ya. 2A bagi 2 jadi A, terus 10B bagi 2 jadi 5B. Ya, jadi 11 dikali A plus 5B. Oke, lanjut pernyataan satu saja yuk. Pernyataan satu saja. Suku ke-1-nya adalah 10. Suku ke-1 berarti A ya. Nilai A-nya adalah 10. Dan suku ke-5-nya adalah 30. Nah, berarti U5 sama dengan 30. Nah, dari sini bisa kita jabarkan rumus UN ya. Jadi suku ke-5 kita jabarkan rumus UN-nya. Yaitu apa? A plus 4B sama dengan 30 ya. Kalau UN ya, diingat-ingat A plus N min 1 kali B ya. Jadi ini A plus 5 kurang 1 itu 4, A plus 4B gitu ya, sama dengan 30. Ya udah, berarti dari kondisi ini A sama dengan 10 dan A plus 4B sama dengan 30, berarti bisa dong dicari nilai B-nya. B-nya nanti ketemu berapa gitu kan. Nah, karena nanti A-nya disubstitusi ke sini bakalan ketemu B gitu ya, nanti B-nya kan ketemu berapa. Gak usah dicari ya, seperti yang saya bilang, gak usah dicari ya. Kita cukup menerka-nerka aja nih bakalan ketemu atau enggak. Ternyata bisa ketemu nilai B-nya. Kalau bisa ketemu nilai B-nya, berarti nilai A plus 5B dikali 11 ini bisa dicari ya. Ini bisa dicari. Oke, yaudah, berarti satu saja cukup menjawab. Gitu aja ya, nggak usah repot-repot mencari. Oke, yuk lanjut. 2 saja. Kalau 2 saja berarti gimana?
Suku ke-6 adalah 12. Oh, U6. U6 sama dengan 12. Berarti apa? A plus 6 kurang 1 berarti 5 ya. A plus 5B sama dengan 12. Oke, nah kalau tadi kan kita punya bantuan nilai A nih. A-nya 10, masukin ke sini bisa ketemu B gitu kan. Kalau di sini A-nya berapa, B-nya berapa? Oh, kan nggak jelas. Secara logika kita nggak bisa mencari nilai A-nya berapa dan nilai B-nya berapa gitu kan. Ini kalau A-nya, B-nya masing-masing dicari nggak bisa. Tetapi, kau tengok sini bagian kiri. Ini kan ada A plus 5B. Nah, pas banget. Ini A plus 5B. Gitu ya. Langsung aja masukin ke sini, langsung ketemu. Jadi, 11 dikali 12. Nah, kayak gitulah ya. Jadi, penyertaan 2 saja ini cara kerjanya bukan dinilai A-nya berapa, B-nya berapa, tetapi di langsung masuk semua gitu ya. A plus 5B langsung masuk semua 12. Ya udah, berarti 2 saja cukup menjawab. Ya, apakah perlu dicari? Tidak usah, langsung aja jawab yang mana? Yang D ya. Kita cukup menerka-nerka aja. Ini bisa dicari loh. Oke, gitu ya. Cukup dulu teman-teman semuanya buat video hari ini. Ini 6 soal ya, lumayan kenyang ya buat pertemuan hari ini. Mantap, semangat belajarnya buat teman-teman semua. Jadi follow Integral Education untuk mendapatkan informasi lainnya. Jangan lupa like, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat ya, UTBK-nya semoga diberikan hasil yang terbaik. Oke, see you and goodbye. Dadah.